Tapi kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, akan sangat susah untuk mengontrol orang lain atau anaknya. Pengen sakit ngetes? Pengen ngetes? Sakit ya? Oke. Niki kudu pakai dua tangan. Tapi tangannya ngaji ngeten sedaya. Ayo bapak-bapak. Jenengan puter. Niki rada angel soalnya. Ikuti ya. Awalnya depan gini, jenengan puter, disilangke, tempel, ikat, puter. Saged nggih. Jadi awalnya ngeten, puter, ngeten, silangke, diputer. Nah, mungkin kan ketemu ngeten nggih. Saged, ayo gini semua. Mari kita cek. Jadi ini juga bisa untuk ngecek sinkronisasi otak. Gini diputar, ngeten, tempel, putar. Nah, sakniki gerakan mulai dari kelingking paling ujung, urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Urut. Ayo. Saged ngeten lho. Sakniki nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mangel, Pak. Hah? Mangel. Awak-awake dhewe mosok yo gak iso dikontrol. Jadi ngeten diputar, tempel, diputar. Nah, ini ngeten to. Nah, mulai dari ujung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saged? Angel. Saged? Nah, untuk apa sih ini? Jadi sebenarnya ketika kita bisa menggerakkan ini, itu kita bisa mengontrol otak niku kan kebagi jadi 5. Ada otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Otak besar itu ada kanan, ada kiri, ada belakang, ada kanan, ada kiri, sama otak tengah. Nah, masing-masing jari ini itu sebenarnya mewakili otak-otak itu. Yang jadi masalah di kurikulum dulu kita terlalu memforsir otak apa? Otak kanan, otak kirinya jarang dipakai. Akhirnya pelajaran biyen saya nanya, ada yang masih ingat diagram Kartesius? Karena apa ngajarinnya matematika ini. Akhirnya apalah? Ini Ibu Budi ya. Bapaknya nggak tahu kemana ya. Ini Ibu. Nangkap ya. Jadi ketika kita bisa melakukan seperti ini, kita putar, tempel, diputar, ngeter. Nah, diurut ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini amat sangat bagus ketika jenengan ajarkan ke anak-anaknya jenengan. Supaya apa? Globus otak dari belakang sampai ke depan itu aktif semua. Efeknya apa? Perkembangan tumbuh kembang otak anak itu jadi lebih cepat, lebih baik. Ngoten. Sampai sini paham? Napa enten ditanyakan? Ada 2 ya, tadi udah ya dapat ya. Yang pertama, meningkatkan fokus. Yang kedua, cara mengendalikan otak. Ada yang ditanyakan? Ini kayaknya simpel sepele, tapi ketika nanti anaknya bapak ibu itu bisa seperti ini dan bisa mengendalikan, itu dalam menerima pelajaran akan sangat lebih mudah. Karena apa? Sekarang kurikulum merdeka nih Pak. Jadi tidak selalu dipaksakan harus ini gini enggak. Pemahamannya itu disesuaikan dengan karakter anak. Nah, yang ketiga nih, karakter anak. Sudah tahu belum karakter anak masing-masing? Sudah tahu belum karakter anak masing-masing? Gampangnya nyata. Ketika karakternya ikan, dia akan lebih cepat belajar berenang daripada memanjat, betul? Ketika karakternya dia kera, dia akan lebih cepat belajar memanjat daripada berenang. Wes ngerti ikan, jek dipleter, matematikamu kudu ngene lho, Le. Nah,
ini kadang-kadang yang pemaksaan-pemaksaan seperti ini tuh membebani anak, akhirnya tingkat bunuh diri anak itu meningkat. Kenapa? Karena di sekolah dia sudah di press, di rumah juga masih di press, masih dikasih tekanan. Sampai sini jelas? Jadi pahami dulu diri, baru pahami anak. Ketika karakter kita adalah karakter ikan yang bisanya berenang, jangan memaksakan cara berenang kita kepada karakter kera yang suka memanjat. Sampai sini jelas? Jelas nopo blas? Jelas nopo blas? Jelas ya? Nah, jadi kalau karakter secara umum ini secara umum. Secara umum tadi saya sempat nyinggung diagram Kartesius nggih. Masih ingat nggak diagram Kartesius itu apa? Diagram Kartesius itu ya kayak gini loh. Ini tengah, ini plus, ini min. Masih ingat nggak? Terus habis itu nanti ada naik. Ini plus, ini min. Masih ingat nggak? Oh, sing kuwi. Jadi diagram Kartesius itu seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memahami karakter. Misal kita pakai dua variabel, suka ngomong sama suka tampil. Suka ngomong sama suka tampil. Makin ke sana positif itu suka ngomong. Nah, kalau naik ke sana suka tampil. Ngomong sana tampil. Nah, yang di sudut sini berarti artinya suka ngomong sama suka tampil. Ini bakalan jadi apa? Artis. kayak gitulah. Nah, ini disebut sanguin. Bahasa baru sanguin, karena nek suka ngomong sama suka tampil mesti entuk sangu. Jelas nggih? Nah, pon ini suka ngomong, suka tampil. Ada nggak tipe yang suka tampil tapi dia nggak suka ngomong? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, orang yang suka tampil tapi dia nggak suka ngomong sering disebut apa? Koleris. Terus ada nggak orang yang suka ngomong, seneng ngomong, dan aku tampil? Kapan wayahe aku meneng dan nggak mau tampil? Nah, itu di sini dia di tengah-tengah. Namanya personality plus. Nah, untuk apa sih kita tahu ini? Jadi yang pertama, pahami karakter kita dulu. Kita ada di mana? Di sanguin kah, di koleris kah, di melankolis kah, atau di plekmatis? Misal, bapaknya itu plekmatis, punya anak sanguin, kira-kira emosi terus gak? Anaknya cerewet, habis itu suka tampil. Bapaknya monengan, gak seneng tampil. Kira-kira emosi gak bapaknya? Emosi. Akhirnya karena beliau si bapaknya itu nggak tahu ilmu ini disenangi terus. Akhirnya apa? Dia tidak jadi dirinya sendiri. Bisa jadi dia malah ngikut-ngikut kayak bapaknya. Beda lagi, bapaknya itu pemikir terus, gitu, nggak mau tampil, sukanya ngomong. Anaknya gula, tapi nggak seneng ngomong. Emosi nggak? Emosi nggak? Akhirnya anak yang koleris ini jadinya dia melankolis. Dia nggak jadi dirinya sendiri. Efeknya apa? Misal, contohnya gini. Saya punya motor trail. Motor trail itu harusnya di medan apa? Terjal, gunung, ya kan? Tapi tak pakai kota-kota. Aspal terus. Aspal terus. Potensinya
motor trail ini maksimal apa enggak? Enggak maksimal, kenapa? Bukan jalurnya, seharusnya kurang Betul, tepat. bukan jalurnya, tapi karena dia dididik di jalan raya, akhirnya si motor trail ini dia bisa di jalan raya dan bisa di pegunungan. Nah, maksudnya itu ketika kita tahu kita koleris, orang yang galak, ya. Sebentar, saya jelasin satu-satu. Sanguin itu tipe-tipe orang yang seneng ngomong, terus habis itu seneng tampil, terus habis itu dikit-dikit ngegosip, ngegibah. Nah, Pak, berarti kalau seneng julid, seneng nyinyir, rata-rata ini. Rata-rata ini. Nah, ada lagi orang yang bosi, maunya dilayani, sukanya nyuruh-nyuruh, ya kan? Terus ngambil keputusannya nggak pakai jangka lama, pendek, pokoknya ndang sacet. Nah, itu koleris. Itu koleris. Ini tipe pemimpin, ini tipe leader. Ini tipe apa? artis, Oh, betul. Ini tipe artis, ini tipe leader, pemimpin. Nah, kalau ini apa? Melankolis. Tipe-tipe orang yang suka mikir, segala sesuatu itu dipikirkan masa-masa, segala sesuatu itu dipikirkan dari jangka pendek, menengah sampai panjang. Kira-kira ngambil keputusannya cepat apa enggak? Jagoan mikir enggak? Jagoan mikir enggak? Nah, rata-rata orang pintar itu di sini. teori berarti. Apanya? Pinter teori atau Bukan hanya teori, jadi dia lebih suka untuk memikirkan segala sesuatu itu dari A sampai Z. Kalau ini satset, harusnya A sampai Z baru sampai B sudah eksekusi. Kurang kompleks. Nah, tangkap ya. Ini biasanya itu nanti kalau di profesional itu jadinya kayak manajer kayak gitu. Nah, kalau pragmatis ini tipe-tipe orang yang cari aman. Pokoknya aku aman lah, santai, woles. Nah, itu pragmatis. Nah, tapi di dunia ini juga butuh orang seperti ini untuk apa? Misal di perbankan itu dicarinya orang-orang pragmatis. Kira-kira kalau ngitung duit, tipe orangnya tipe orang koleris, duit kurang sidik, jarno toh. Tapi kalau pragmatis, kok nek duit kurang aku nang beli, kok piye? Nah, ini akuntan, orang-orang perbankan itu rata-rata kayak di sini. Nah, ketika kita sudah tahu ini, kita juga bisa mengarahkan anak kita atau diri kita itu untuk menuju ke sesuai terahnya, sesuai kemampuannya, sesuai kredibilitasnya. Nangkep? Paham atau blas? Alhamdulillah. Kalau ada yang ngomong blas itu saya senang. Berarti memperhatikan. Matur nuwun, Bu. malah sing menengahi sing bahaya. Sing meneng ae lho tenanan kurang mudeng. Jadi, kenapa harus pahami diri kita dulu? Karena kita harus tahu karakter kita itu di mana. Seorang koleris dia paling membenci melankolis. Tapi dia tidak suka dengan orang-orang pragmatis. Dan dia suka berteman dengan orang sanguin. Seorang sanguin dia membenci pragmatis, tidak suka orang melankolis, dan suka berteman dengan koleris. Nah, artinya apa? Ketika jenengan itu seorang sanguin punya anak pragmatis, harusnya gimana? Enggak sinkron. Harusnya gimana? Iki senengnya ngomong, senengnya tampil, anak gak seneng ngomong, gak seneng tampil. Apa yang harus dilakukan? Ya mau mesti. Akhirnya karena diamuk terus supaya dia menyesuaikan si emaknya atau bapaknya yang sanguin, ini tertekan, stres. Ketika dia stres, pelajaran nggak akan masuk. Namun Pak, di kelas namun banyak Ngeblank. Jadi ngeblank itu dia itu sebenarnya memperhatikan, tapi pikirannya itu nggak di situ ya, Pak. Tubuhnya di sini, tapi pikirannya aku kok nek
aku engko nek gak untuk biji songo aku gak dikei es krim karo ibu. Nah, ini kelakuannya ini nih. Leh, kowe engko nek bijimu ra songo ora tak tukone es krim. Itu kelakuannya ini sama ini biasanya. Ketemu sama ini. Padahal dia punya bakat pinter, tapi karena sering ditekan, akhirnya dia ngeblank. Jadi karena sekarang kurikulumnya itu diarahkan ke kurikulum JK, pahami ini. Seorang sanguin dalam menghadapi pragmatis itu jangan diomongi, tapi dicontohi, dipuji, supaya apa? Dia berkembang, tidak dengan dimarahi. Tapi seorang pragmatis kalau menghadapi sanguin itu harus dimarahin. Kebalik ya. Misal saya bapaknya itu pragmatis, punya anak sanguin. Dia suka ngomong, terus suka tampil. Jenenge anak kecil itu kan ngomongnya sakarepe dhewe, tampil juga sakarepe dhewe. Kalau ini nggak kenceng untuk marahin, ini nggak akan jadi sanguinnya. Jadi tidak semua dihadapi dengan marah, poinnya itu. Jelas apa blas? Jelas apa blas? Dan masing-masing ini itu silakan Bapak Ibu introspeksi diri, saya itu yang di mana? Introspeksi diri saya itu orang yang suka tampil nggak ya? Kayak aku depan tampil yang ngarepi gak iso ngomong. Nah, ya wes berarti diarah bawah. Terus habis itu seneng ngomong apa ora ya? Oh, aku ternyata gak seneng tampil, aku seneng ngomong. Oh, berarti melankolis. Berarti basic kepalanya itu dia itu orang yang detail. Nah, kalau dia diajak berpikir loncat-loncat, dia akan mau nggak mau. Ini sukanya loncat-loncat. Sekarang bahas pintu, nanti bahas jendela, nanti bahas atap, sebentar lagi bahasnya kubin. Ini nih. Makanya keempat ini sebenarnya itu saling melengkapi, bukan saling bersaing tapi saling melengkapi. Gitu. Jadi kalau punya anak, saya punya istri, saya ini ya, saya punya istri sanguin. Anak saya koleris dan melankolis. Kebetulan saya apa? Amin. Saya apa? Hah? Basicnya saya itu basicnya di sini. Karena saya udah tahu ini, maka saya bisa di tengah. Saya bisa memposisikan saya seorang sanguin ketika berhadapan dengan orang sanguin. Saya bisa memposisikan seorang pragmatis ketika saya berhadapan dengan orang pragmatis. Saya bisa memposisikan orang melankolis karena itu basic saya akan sangat nyaman. Saya juga bisa memposisikan menjadi seorang koleris ketika bersama dengan bos saya. Nangkap? Ketika kita paham ilmu ini, kita akan tahu memposisikan diri kita. Di mana bumi dipijak di situ, langit di gak ngerti tak? Oke. Sampai sini jelas atau blas? Jelas atau blas? Ya? Jelas. Kalau nggak jelas silakan tanya. Nah, kalau mau advance-nya ini kan basic gitu. Terus cara memakainya kayak gitu. Ketika seorang koleris menghadapi orang melankolis, dia harus ekstra sabar. Ekstra sabar karena orang melankolis itu nggak suka dengar suara nada tinggi. Dan anak-anak pandai itu rata-rata ada di sini. Tapi gagal paham ketika dia dapat suara nada tinggi dari ini sama ini. Penciptanya dua ini nada tinggi itu. Dua ini nih nada tinggi. Nah, itu ini. Ini akan ngeblend dua ini. Sampai sini jelas. Nah, tapi ketika pada tahap kedewasaan tertentu, ketika jenengan sudah tahu anaknya itu misal pragmatis, ini juga harus dilatih untuk naik ke atas supaya apa? Dia bisa di tengah-tengah.
dia bisa menempatkan dirinya di segala suasana situasi. Namanya adaptif. Adaptif, bisa menyesuaikan di manapun. Sampai sini jelas atau blas? Karena rata-rata orang-orang koleris itu itu banyak. Terus kalau orang sanguin, apa sih? Yuk, ya, Dengan ekspresi. ini. Kalau ini mau foto dari Singapura. Nah, itu ini nih. Kalau ini nah, itu ini. Jadi karakternya itu beda dan terlihat di fisiknya juga beda. Kayak gitu nggih. Nah, ketika kita sudah bisa tahu ini, kita baru naik ke selanjutnya, yaitu masing-masing ini itu punya unsur dominan. Masing-masing ini itu punya unsur dominan. Jadi misal seorang sanguin, dia itu bisa jadi seorang sanguin yang tipenya logam, tipenya api, tipenya tanah, tipenya air, atau tipenya kayu. Ini beda lagi. Pembahasannya akan lebih panjang. Makanya nanti di keilmuan ini lanjutannya itu ada namanya enneagram. Itu sudah mulai didetailkan. Sanguin yang seperti apa, koleris yang seperti apa, kayak gitu. Tapi kita nggak bahas ke situ, kita coba bahas ke sini. Oke? Paham? Jelas? Blas? Jelas apa blas? Poinnya adalah pahami diri untuk mensikapi orang lain atau anak kita. Pahami diri untuk mensikapi orang lain. Sampai sini jelas? Jadi jangan paksakan orang melankolis itu untuk teriak-teriak. Jangan paksakan orang koleris itu untuk detail. Jangan paksakan orang sanguin itu untuk berpikir ekstra. Jangan paksakan pragmatis itu untuk selalu tampil dan berbicara di muka umum. Jelas? Terus profesinya mereka masing-masing ini apa? Tadi sudah saya jelaskan ya, ini artis, ini bos, ini apa? Manajer, seseorang yang mengelola segala sesuatu dengan rapi dan teliti. Itu rapi. Kalau ini teliti, ekstra teliti. Karena dia nggak mau disalahkan, dia nggak mau merasa bersalah, makanya dia ekstra teliti. Jadi kalau misal jenengan punya usaha ayam atau koi, mau merekrut orang yang untuk administrasi, jangan cari yang sanguin, pasti nggak mau kerja dia, maunya ngobrol. Ini mati siji, ya kayak gitu. Ini nih sanguin. Tapi kalau orang-orang pragmatis, mati siji piye? Ya itu ini. Responsibility atau tanggung jawabnya dia akan berlebih. Dan kecenderungannya ini itu suka menyalahkan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Berbalik sama ini, dia salah, mesti nembak wong liya. Nangkap? Paham? Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi hari ini kita belajar apa? Ada 3. 1, meningkatkan fokus. 2, pengendalian otak. Pengendalian otak atau pengendalian diri? Oke, yang ketiga apa? Kita mengenal karakter diri kita masing-masing. Ketika kita bisa mengenal karakter diri kita bisa mengenal karakter orang lain. Orang lain yang paling dekat dengan kita adalah anak, gitu, di keluarga kita. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, monggo. Ya pakai blas, kan mudah. Nggak apa-apa. Monggo, ada pertanyaan nggak? Ya, saya lupa tadi belum perkenalan ya. Oke, perkenalkan, ini saya kenalan ala sanguin ya. Perkenalkan, nama saya adalah yang paling sering disebut dalam setiap doa. Orang terkenal ini. Itu kalau sanguin jawabnya kayak gitu.
calon presiden. Oh iya ya, ada ya. Amin, guys. Itu yang mana ya? Nah, orang kayak gitu itu saya berlagak menjadi seorang pragmatis. Itu yang apa? Jadi kalau kita harus menyesuaikan orang yang di hadapan kita. Nah, tapi kalau di depan hukum kayak gini, bisa bunglon, ngolah malih, nggak jelas kayak gitu. Tapi tetap karakter dasar itu akan keluar dengan sendirinya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Jangan konsul anak ya. Ada? Jangan malu-malu. Masalah nama putrane pripun ini mboten ana apa. Yang bedakan ngeten. Sering menuntut misalkan beli apa nggak benar. Terus ini orang makan ini nggak baik. Anaknya malah ngambek. Oke. Anak ngambek ketika menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ngoten nggih? Nah, itu kira-kira karakter mana dari empat ini? Yang suka komplain, nah, koleris. Balik lagi, emak dan bapaknya atau yang menanggapi itu tipe apa? Kalau sesama tipe koleris, contoh-contohan nggak apa-apa. Tapi kalau dia ketemu sama orang melankolis, pasti akan diarahkan untuk pengenmu piye detail no. Nah, itu orang melankolis. Tapi kalau ketemu orang sanguin malah bijak ngobrol, gak jelas, akhirnya nanti pikirannya akan teralih. Tapi kalau ketemu sama orang pragmatis, biasanya dituruti. Beda-beda sih Bu. Nah, makanya kenali diri sebelum mensikapi. Dan saat mensikapi itu kan kita punya dua pilihan. Mensikapi itu dengan kita mengarahkan ke sesuatu yang kita inginkan atau dia inginkan. Ini sesuatu yang beda. Oke? Jelas atau belas? Sedikit. Nah, kalau mau tanya caranya, saya tanya, Ibu tipe apa? Apa? Melankolis. Suka ngomong, sanguin. Kalau orang sanguin menghadapi tipe koleris, biasanya diajak ngobrol ngalor ngidul, akhirnya nggak selesai masalahnya. Nah, ketika itu sudah cukup buat anak ya sudah. Tapi ketika anak itu merasa itu belum cukup, ibu berubah menjadi seorang melankolis. Karepmu piye tole? Pengenmu apa? Bentuknya piye? Warnanya apa? Jumlahnya piro? Didetailkan. Ketika sudah detail, diajak. Nah, yang baik untuk tipe koleris, kalau misal anaknya memang koleris ya, kalau tipe koleris itu diajak berpikir bagaimana cara mencapainya. Itu akan mendidik dia menjadi seorang pemimpin yang bijak. Tapi kalau jenengan langsung, oh yowis tak tukok nih, nah itu akan membuat dia menjadi seorang pemimpin yang gini, selalu meminta. Karena jenengan sedang mendidik seorang pemimpin. Kalau koleris, kalau itu melankolis, jenengan sedang mendidik seorang jenius atau mendidik seorang yang apa? Detail, orang-orang yang cerdas. Nah, beda. Makanya pahami karakternya, pahami karakter kita dulu, baru pahami karakternya. Gitu Ibu. Sudah lebih banyak. Oh masih sedikit, alhamdulillah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak mungkin cukup gitu Pak Imam. Bukan monggo mboten sin. Yakin? Sudah nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Banyak sebenarnya tapi izin soalnya akan uangnya. Nah, itu pragmatisnya sudah mulai keluar ya. Oke, jadi bagaimana cara kita bersikap ketika di muka umum, gitu ya? Kita harus bisa mengupgrade. Jadi misal basicnya kita itu adalah seorang pragmatis. Pragmatis itu kan walaupun pragmatis, masing-masing empat ini itu semua punya tujuan masing-masing, betul?
dan kadang-kadang tujuannya itu beda-beda. Nah, untuk bisa mencapai tujuan, terkadang kita harus bisa merubah diri. Nah, kemampuan untuk merubah diri itu akan lebih cepat ketika kita sudah mengenal diri kita. Siapa sih saya? Saya itu untuk, misal, saya seorang melankolis, saya ingin jadi seorang koleris. Gimana sih caranya? Oh, aku harus bikin aturan yang jelas. Nah, jadi akhirnya si melankolis ini bisa jadi koleris. Terus, kalau misal si melankolis ini pengen jadi seorang sanguin, oh, aku harus bikin sesuatu yang detail supaya omonganku lebih banyak. Terus, kalau si melankolis ini pengen jadi pragmatis, lebih mudah karena dia sejajar. Jadi, kalau dia ingin jadi melankolis, dia tinggal meningkatkan ketelitiannya. Udah sesimpel itu. Tapi kalau kita nggak tahu kita itu siapa, penyesuaiannya gimana, dia nggak akan tahu. Jangan-jangan aku ini koleris, jangan-jangan aku ini melankolis, atau aku sanguin. Kadang-kadang di depan suami aku sanguin, tapi kalau di depan anakku aku jadi koleris ya. Tapi di depan tetangga sebelah kanan kok aku jadi pragmatis. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Nah, balik lagi, tanya ke diri sendiri, muhasabah ke diri sendiri, aku itu siapa? Makanya mencari jati diri itu penting atau penting? Penting atau penting? Kenapa sih mencari jati diri itu penting? Karena dengan kita tahu posisi kita, kita akan mudah mau kemana-mana. Sekarang saya nanya, kita mau ke Kediri, bagaimana caranya? Pertanyaannya simpel. Kita mau ke Kediri, bagaimana caranya? Kalau kita posisinya di Bali, mau naik sepeda motor nyemplung, Bu. Nah, makanya kita harus tahu posisinya kita itu ada di mana. Kita punya tujuan ke Kediri, posisi kita ada di Blitar. Nah, naik sepeda motor lah ya lebih cepat gitu nih. Tapi kalau posisi kita ada di Kediri, kita mau ke Kediri kan udah nyampe, berarti tinggal jalan-jalan. Nah, paham ya? Jadi mengenal diri sendiri itu penting karena apa? Titik poin pertama kita menuju ke satu tempat itu akan lebih jelas. Kayak tadi pertanyaan, kita mau ke Kediri, ada yang dia posisinya ada di Bali, ada yang posisinya ada di Makassar, ada yang posisinya ada di Singapura. Cara menemunya lah ya beda-beda. Nah, makanya kenali diri dulu, baru kita bisa sesuaikan tujuan kita. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan kita. Contoh lagi, misal saya mau ke Jakarta dalam waktu 5 jam. Kalau kita nggak tahu kita mau naik apa, kendaraannya apa, posisi kita ada di mana, lalu lintasnya kayak apa, kita nggak akan bisa capai target 5 jam itu nyampe Jakarta. Misal kalau kita posisi ada di Bali, karena kita ada di Bali mau ngejar 5 jam, mau nggak mau kita akan tahu, oh aku harus naik pesawat. Kalau misal posisi kita ada di Cirebon 5 jam, oh naik kereta lebih nyaman. Kalau posisi kita ada di Bekasi, oh naik mobil lebih gampang. Kalau kita posisi ada di Gambir ya, stasiun Gambir, kita ke Jakarta naik motor lebih enak karena nggak kena macet. Nah, kayak gitu. Jadi mengenal diri itu sepenting itu. Tapi kadang-kadang itu dirasa nggak penting karena satu, kita nggak punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, semuanya akan nggak ada pentingnya, kayak gitu. Namun ingat, tujuan itu berawal dari posisi. Posisi itu berawal dari tahu kita siapa dan harus bagaimana. Begitu? Sambung ya? Ini nanti malah melebar mana-mana Pak. Oke, dari saya cukup. Saya Amin dari PPUIN. Kebetulan satu organisasi dengan Pak Imam Fauzi. PPUIN itu Paricara Usaha Indonesia. Jadi kita bergerak di bidang 3 hal, yaitu terapi, 2 terapi kejiwaan, yang ketiga itu ramuan herbal. Jadi terapi fisik, terapi mental, sama ramuan herbal.
Mata mawon Pak, nun wakal Nabi wa miyaskurin bila kisah bila Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.